Ya, selamat malam. Di sini saya akan memberikan tips and tricks Hackintosh di device baru saya ya. Itu saya pakai Intel Xeon ya yang baru. Mungkin nanti spek lengkapnya. Saya di sini pakai OS Sequoia. Bisa dicek. Sequoia 15.3.1. Untuk device yang saya pakai sebenarnya kalau dibilang upgrade nggak terlalu upgrade gimana-gimana ya. Saya di sini pakai Mobo made in China, murah meriah, lumayan bagus. Ini nggak ada orang jual di Indonesia. Saya dapat second di Tokopedia. Ini saya pakai ini, terus prosesornya saya pakai Xeon E5 2650V2. Ini masih DDR3 ya. 8 core, 16 thread. Ya, lumayan, ini bisa dicek di sini. 16 thread ya. Cukup memuaskan daripada yang sebelumnya pakai i5 G3. Peningkatannya juga lumayan karena di Mobo ini bisa pakai NVMe gitu. Oke, langsung ke intinya. Untuk EVI, CAX dan lain-lain yang saya pakai di sini, saya memakai banyak sekali dan percobaan ya. Di sini saya coba satu persatu mana yang optimal dari yang saya temukan di internet ya. Akhirnya saya pakai SSDT. Ini saya SSDT memakai RT Orange, AC, PM dan SSD IMEI. Ini kalau untuk generasi lama kayaknya perlu sih ini. Terus booter ya seperti inilah. Device properties. Nah, ini untuk device properties ini yang atas saya beri tanda pagar karena saya nggak pakai. Ini saya kemarin mencoba untuk mengatur kecepatan fan ya, mengatur kecepatan fan melalui angka-angka ini, apa ya, lupa namanya. Pokoknya ini editan saya sendiri, dan saya nggak pakai. Saya pakai native yang saya mood lagi VBIAS-nya. Jadi plug and play, nggak usah edit di sini. Jadi langsung pakai ini saja. Untuk graphic card ya tetap sama ya. Tetap memakai Baginda Isurix. Terus untuk cache, nah ini cache saya banyak sekali ya, trial and error di sini. Ini udah banyak yang saya hapus juga sebenarnya. Seperti biasa, Lilu, Virtual SMC, Evergreen, Gridtech Fix Up, SMC Processor, ini bisa kalian bahas sendiri. NVMe Fix karena memakai NVMe ya. Driver LAN-nya ini juga masih sama Mobo yang kemarin. Nggak ada perbedaan untuk Ethernet port. Nah, ini untuk USB mapping, untuk CPU friend, terus ke MSC yang nggak ada yang spesial sih. Untuk NVRAM yang penting kan di sini. Nah, sebenarnya untuk untuk boot argumen ini ada yang beda ya dengan yang sebelumnya. Saya memakai ini, Firebase masih nyala. Biarin aja. Sini ada yang berbeda. Amfi kalau nggak mau
mau bypass ampli bisa pakai ini. Terus AC1 ini nggak ada yang terlalu beda sih, tapi nanti saya jelaskan kendala yang saya hadapi kemarin ya. Terus untuk platform info saya pakai Mac Pro 7.1 UEFI ya, seperti inilah, nggak ada yang bener. Untuk teks ini sih penting, lumayan menguras waktu untuk ngeriset cache dan SSDT ini, karena kemarin saya menemukan problem si CPU nya dia stuck di 1,7 1,3 apa 1,7 GHz. Ternyata masalahnya ada di BIOS settingnya. Nah, jadi untuk kalian kalau misalnya menemukan masalah seperti CPU yang jalannya nggak maksimal, mungkin itu settingan BIOSnya. Cek dulu settingan BIOS. Terus untuk apa ya kemarin kendalanya, kendalanya di audio port ini tidak terdeteksi ya. Saya memakai Mobo ini awalnya nggak terdeteksi, ternyata masalahnya ada di Hacking Tool. Nah, masalahnya ada di ILC Layout ID. Ini berbeda dengan yang ada di boot argumen. Usahakan sama ya. Kemarin saya udah sampai bolak-balik benerin cache ini ternyata masalahnya ada di sini. Overall untuk Mobo ini nggak ada terlalu banyak kendala ya. After post install semua normal, CPU pun natif dan berfungsi dengan baik. Tuh. Untuk suhu sangat-sangat tinggi ya, 66 untuk membuka beberapa tabs ini, karena CPU cooler yang saya pakai nggak terlalu besar, CPU cooler 8 cm, tapi untuk ngehandle 8 core ya next memang perlu upgrade CPU cooler sih. Mungkin itu saja ya, nggak terlalu banyak babi bu, karena sebenarnya sama seperti EV Bridge prosesor consumer ya, bukan ke prosesor server, tapi mungkin ada sedikit perbedaan di cache settingan BIOS, itu ada yang berbeda. Terus lumayan susah waktu masuk ke Mac recovery waktu install, itu banyak kendala karena settingan BIOSnya tadi yang sedikit berbeda, harus disesuaikan lagi. Saya di sini pakai SSD tim group ya, 256 aja udah cukup, dan kecepatannya juga lumayan memuaskan ya. Dapat di kemarin saya tes dapat di 70 saya dapat di hampir 3 GHz lah, 3000-an Mbps, dan read rate-nya juga segitu. Oke. Apalagi ya yang dibahas ya, sebentar. Di sini saya akan sedikit mereview nih pakai Hacking Tool aja. Ini Xeon i5 2650. Terus RAM-nya saya pakai 32 ya. Dan di Mobo ini support quad channel, sangat-sangat kencang. Ini mungkin setara DDR4 ya. DDR4 yang 2000, masih 2000-an, belum yang 3000. Karena kan 2 kali lipat bandwidthnya lebih besar transfernya. Setahu saya sih seperti itu. Saya pakai 4 keping
karena harganya sudah murah meriah, jadi kenapa enggak. GPU nya Ice Works nya tetap. Mungkin itu aja ya, nggak terlalu banyak babi bu. USB, saya memakai Mobo baru ini hampir 1 bulan kan kayak, karena kemarin lama installnya, ada seminggu saya menghabiskan waktu untuk meracik FV, makanya saya belum ada buat video-video baru. Oke, mungkin segitu aja ya. Terima kasih yang sudah nonton.